Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, apakah Pak Adi akan mulai dari tanya jawab yang sudah diberikan di form sebelumnya, atau kita mulai dari sesi tanya jawab di pertanyaan Zoom kita, Pak? Silakan Putih, atur saja, saya ikut saja. Iya, kita mungkin bisa mulai dari pertanyaan yang sudah dimasukkan dan diajukan di form. Boleh ditampilkan untuk pertanyaannya, silahkan. Pak Mardhani boleh share screen untuk pertanyaan yang masuk? Kalau Pak Mardhani itu agak sinyalnya agak kurang bagus tadi, Putih. Mungkin bisa dimulai dari kirim aja dulu. Oke, baik. Sambil menunggu Pak Mardhani, berarti kita mulai dari pertanyaan yang ada dilontarkan saat ini ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Septi nih, Pak Adi. Ya. Tadi Pak Adi menyatakan bahwa hipnoterapi itu tidak bekerja dengan diagnosa. Nah, ketika psikolog itu menggunakan diagnosa, ketika psikolog menggunakan hipnoterapi, apakah tetap menggunakan simptom-simptom yang tampak untuk hipnoterapinya atau berujuk tetap pada diagnosanya begitu, Pak? Oke, jadi gini teman-teman. Yang pertama adalah bahwa hipnoterapi ini hanyalah satu tool tambahan buat teman-teman, ya. Jadi sebagai seorang psikoterapis, pada saat teman-teman belajar ilmu hipnoterapi, teman-teman tidak berubah menjadi hipnoterapis, tidak. Teman-teman adalah seorang psikoterapis dengan tambahan tools, yaitu adalah teknik hipnoterapi. Sama teman-teman sudah belajar CBT, teman-teman misalkan belajar Gestalt, itu kan hanyalah alat bantu saja untuk membantu klien. Nah, apabila misalkan teman-teman sebagai seorang psikolog tetap mau melakukan diagnosa, monggo. Silakan. Hanyanya. Jadi misalkan begini, teman-teman misalkan melakukan diagnosa, oke, orang ini datang ke teman-teman, kemudian ini didiagnosa dan akhirnya ini orang ini tegak diagnosanya bahwa dia ini mengalami yang namanya katakanlah school phobia misalkan, ya. Nah, pertanyaannya sekarang begini, setelah dia dipastikan ini dia mengalami fobia, dia takut sekolah misalkan, takut sama gurunya atau apapun itu, apa yang akan kita lakukan untuk membantu dia? Nah, kalau misalkan menggunakan hipnoterapi, maka yang kita lakukan adalah hanya dua pendekatan. Satu, kita kasih sugesti supaya dia, misalkan gini, kamu anak yang berharga, kamu percaya diri, kamu bisa berani tampil di sekolah, kamu begitu. Atau kita melakukan hipnoanalisis, dicari dulu nih, dari mana akar masalahnya. Jadi terserah teman-teman mau menggabungkan dengan penegakan diagnosa, silakan. Jadi tidak ada larangan untuk melakukan itu. Sekali lagi, ini hanyalah tools tambahan untuk teman-teman melakukan teknik membantu klien dalam mengatasi masalah mereka. Begitu, Putih? Iya, berarti ketika menggunakan hipnoterapinya itu tetap bisa mengacu ke simptomnya gitu, Pak? Ya, bisa. Iya. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan dari Bu Septi. Saya lanjut lagi, ini ada pertanyaan. Ini masih dari Bu Septi nih, Pak. Jadi misalnya sudah ada diagnosa pada klien, misalnya klien ini didiagnosa depresi ringan, dan psikolognya sudah mencoba untuk melakukan psikoterapi, namun perubahannya belum tampak. Bolehkah kita menggunakan hipnoterapi ini setelah psikoterapi? Sangat boleh. Jadi sekali lagi teman-teman, teknik hipnoterapi ini hanyalah satu teknik tambahan, ya. Jadi satu teknik tambahan yang teman-teman punya di tools. Jadi misalkan ada di toolsbox. Jadi kalau setelah penegakan diagnosa, teman-teman sudah membantu dengan teknik psikoterapi, dan ternyata misalkan sudah ada perubahan, tapi kok belum seperti yang diharapkan, dan teman-teman mau mencoba menggunakan hipnoterapi, maka syaratnya adalah pada saat melakukan hipnoterapi, maka teman-teman menggunakan paradigma hipnoterapi loh. Jangan menggunakan paradigma psikolog. Karena murid-murid saya yang psikolog, saya punya banyak murid yang psikolog termasuk yang di Surabaya. Dan juga konselor, bahkan ada seorang doktor konseling loh, doktor konseling.
Dokter tapi konseling ya Pak? Dokter konseling ini jadi belajar ke saya. Jadi saya bilang, psikolog juga. Saya bilang gini loh, kalau Anda mau konseling atau praktek sebagai psikolog, silakan gunakan paradigma sebagai psikolog. Tapi kalau Anda praktek hipnoterapi, Anda nggak boleh mencampurkan dengan paradigma sebagai seorang psikolog. Kalau hipnoterapi ya bermainnya dengan hipnoterapi, saya bilang. Jadi akhirnya gini, mereka bilang, kapan saya harus menggunakan pendekatan psikoterapi saya dan kapan hipnoterapi? Saya bilang tergantung kondisi. Mana yang Anda rasa cocok. Kalau sudah menggunakan psikoterapi dan itu sudah efektif, ya sudah, dosa hipnoterapi saya bilang. Tapi kalau misalkan Anda mau setelah psikoterapi, Anda mau mencoba menggunakan hipnoterapi, maka kita bekerja dengan simptom. Jadi misalkan ini, bangun tidur, dia selalu jantungnya berdebar-debar, rasanya nggak enak. Maka kalau kita menggunakan hipnoterapi, kita bekerja dengan simptomnya. Dari simptom inilah baru kita kejar dari mana nih akar masalah. Seperti itu Putih. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Adi. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Delvian Tribandoro nih Pak. Apakah memungkinkan penerapan hipnoterapi dilakukan oleh psikolog klinis yang praktik di puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan? Karena itu kan waktu pelayanannya singkat dan pasiennya banyak. Nah, kira-kira memungkinkan tidak Pak kalau penerapan hipnoterapi ini bisa diaplikasikan di Fasiankes seperti ini? Oke, tadi kan saya sudah bilang bahwa pendekatannya ada dua. Kalau misalkan pendekatannya menggunakan hipnoanalisis seperti yang saya lakukan, maka tidak mungkin kita bisa lakukan di puskesmas, nggak bisa. Karena bayangkan, satu orang kita butuh waktu sekitar 3-4 jam. Kita duduk, dengar dia cerita, kita catat, kemudian kita tanya lagi, setelah dia siap baru kita proses. Maka kalau di puskesmas saya sih menyarankan teman-teman menggunakan teknik yang lebih simpel. Misalkan teknik berbasis sugesti itu salah satu. Kan sugesti tidak butuh lama. Dan teman-teman tidak harus menggunakan induksi, tidak perlu baca skrip. Misalkan rasakan tubuh, nggak usah. Gunakan otoritas. Sebagai seorang psikolog kan, waduh, kalau orang lihat psikolog rasanya wah, atau lihat dokter kan otoritasnya tinggi banget nih. Maka begitu sudah otoritas tinggi, itu bawah sadar pasti tembus sudah itu. Tinggal kita bilang, kamu lakukan ini, kamu pasti akan enak nih, lakukan ini. Perintah yang kita berikan itu sudah berlaku sebagai sugesti sebenarnya. Atau teman-teman bisa menggunakan the heart technique. The heart technique adalah teknik yang saya ciptakan dan sudah diajarkan pada hampir 10.000 orang di Indonesia. The heart technique ini teknik yang sangat simpel. Kemarin saya sedikit cerita ya. Murid saya seorang dokter di Solo, dan ini seorang dokter. Ada pasien datang dan pasien mengeluh, sesak napas lah, nggak enak lah. Dicek badannya nggak ada masalah secara medis. Dan biasanya dokter ini bingung, dia pakai ini anak ya. Terus akhirnya dia bilang, Pak, saya menggunakan the heart technique Pak. Saya ini nggak bawa bukunya, saya nggak ingat skripnya, tapi saya ingat prinsipnya. Terus apa yang terjadi? Dalam waktu sekejap Pak, itu perasaan sesaknya tuh hilang dan langsung dia bilang, loh kok hilang sekarang? Saya bilang, karena Anda telah menggunakan otoritas Anda sebagai dokter plus menggunakan teknik yang tepat. Dan kliennya langsung sembuh, saat itu juga sembuh. Jadi teman-teman bisa, tapi menggunakan teknik yang bukan yang hipnoanalisis. Menggunakan teknik yang lebih singkat, itu bisa. Begitu Putih. Baik, terima kasih Bapak. Berarti opsinya yang singkat ya, hipnosugesti berarti ya Pak ya? Sugesti, ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Agus Fitria, ini nyambung dengan apa yang Bapak jelaskan barusan. Apakah dalam memberikan sugesti positif ini harus dalam posisi klien sudah dalam dalam posisi trans, atau bisa sambil mengobrol dan tanpa disadari klien kita sedang memasukkan sugesti, klien kita sudah dimasukkan sugesti, begitu Pak? Jadi begini teman-teman, sugesti ini dalam kondisi normal sugesti tetap bisa masuk. Jadi misalkan kayak begini nih, saya bilang sama teman-teman begini ya, teman-teman, 1 + 1 3 loh. Saya mau tanya, statement saya ini tadi ini teman-teman dengar nggak? Dengar kan? Masuk nggak? Masuk. Tapi diterima nggak? Enggak. Kenapa? Karena faktor kritis bekerja. Enggak tuh, 1 + 1 2 kok bisa 3 gimana? Pak Adi ini ngaco ini. Nah, kalau dalam kondisi trans, faktor kritisnya nggak kerja lagi. Jadi kalau kita bilang 1 + 1 3, itu bawah sadar diterima sama dia. Makanya itu pentingnya kita bisa membawa klien masuk kondisi trans. Kalau enggak, faktor kritisnya kerja, nggak bisa. Ya, jadi itu harus dalam kondisi trans. Oke, baik.
Dan pertanyaan selanjutnya ada dari Mbak Ratu Ade. Nah, membahas tentang uji hasil terapi nih Pak. Apakah uji hasil terapi itu selalu dilakukan setiap selesai sesi? Dan apakah artinya jika terapi berlangsung selama 4 atau 5 sesi, maka uji hasilnya juga sebanyak 5 kali begitu Pak? Betul. Jadi begini, kalau saya cerita apa yang saya lakukan ya. Setiap sesi saya melakukan uji hasil terapi, dan ini adalah protokol standar yang berlaku bagi semua hipnoterapis AWGI dan Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia. Jadi kami bisa tahu bahwa terapi kami efektif atau tidak bahkan sebelum klien itu keluar dari kondisi hipnosis. Kan tadi ada 5 tahap tuh. Pengawalan, ya. Kemudian ada induksi, pendalaman, terapi, kemudian pengakhiran. Nah, kami hipnoterapis AWGI melakukan uji hasil terapi sebelum pengakhiran. Jadi ada fase di mana sebelum fase pengakhiran kami akan tes. Kayak mobil itu setelah di tune up, kita akan test drive di jalan raya. Ini bagus apa enggak? Hasil terapi ada atau tidak, dampaknya bagus atau tidak, langsung kelihatan kok dari situ. Nah, biasanya bisa langsung clear, tidak ada masalah, bisa juga masih ada sisa. Nah, kalau kita lihat masih ada sisa, misalkan dari skala 9 dia sudah turun sisa 3, kalau kliennya masih memungkinkan kita lanjut terapinya, kita akan lanjut. Tapi kalau sudah nggak memungkinkan kita lanjut, misalkan sudah waktunya habis, klien sudah terlalu lelah, kita juga sudah lelah, maka yang kita lakukan adalah kita akan mengakhiri sesi terapi ini, kemudian lanjut ke sesi kedua. Seperti itu. Iya. Berarti memang selalu akan diuji ya Pak ya hasilnya. Jadi teman-teman mungkin bisa merasa ini ya, bahwa memang ini hipnoterapi ini memang teruji dan selalu akan ada uji hasilnya begitu. Ya, jadi gini Putih, saya sempat juga begini, pada saat sebelum kita ada pandemi, saya sempat menawarkan ke beberapa teman para akademisi ya di perguruan tinggi, saya bilang khususnya di Fakultas Psikologi, saya bilang begini loh. Saat ini kan banyak orang yang tidak mengerti hipnoterapi itu yang benar itu seperti apa, saya bilang ya. Nah, kalau berkenan undanglah saya ke kampus, saya datang, ya, udah atas biaya saya sendiri, jangan pusing dengan penginapan dan perjalanan saya, udah itu atas biaya saya sendiri, saya bilang. Wah, luar biasa nih, undangan terbuka loh, Bapak Ibu, yang ada dosen-dosen di sini nih banyak nih Pak. Oh gitu ya, Nah, saya bilang saya akan datang, kemudian saya akan memberikan semacam seminar, misalkan 1 hari penuh nih, seminar ya, bukan workshop. Kalau workshop kan saya mengajarkan teknik. Saya ya seperti kayak gini, saya membuka wawasan, tapi saya memberikan contoh-contoh. Nah, kalau memang mau, di hari keduanya, saya akan lakukan terapi disaksikan teman-teman. Jadi Anda bisa pilih orang yang fobia kah, orang yang baperan kah, orang yang gampang panik attack kah. Anda pilih salah satu. Oke, kemudian saya terapi, tapi tentu saja SNK, syarat dan ketentuan berlaku ya. Saya butuh setting ruangan yang seperti apa, kursinya harus kursi terapi loh ya, nggak kursi biasa. Nah, saya bilang saya akan lakukan terapi di depan teman-teman, Anda lihat apa yang saya lakukan, dan Anda boleh melakukan pre dan postnya. Kalau dia misalkan depresi, kita pre dulu, kemudian saya treatment, kita post, dan langsung dilihat hasilnya seperti apa. Saya bersedia melakukan ini agar supaya teman-teman bisa benar-benar tahu bahwa ini sangat efektif gitu loh. Oke, kita lanjut Putih. Iya. Nah, ini juga menggelitik rasa penasaran saya nih Pak. Jadi sebenarnya hipnosis itu kan tadi saya dengar juga di YouTube Bapak bilang ada hipnosis yang untuk hiburan dan hipnosis yang untuk permasalahan klien. Nah, pada bagian apa saja, ini ada pertanyaan dari Anissa, pada bagian apa saja perbedaan hipnoterapi klinis ini dengan hipnosis panggung? Jadi, dan juga ada, ini sama nih pertanyaannya sama Dr. Sujiwanati, apa perbedaan hipnoterapi yang kita pelajari sekarang ini dengan hipnosis yang dilakukan di layar TV nih Pak, kayak Uya Kuya, atau Mirafa dan lain-lain. Nah. Oke, dengan saya tidak akan sebut nama ya, tapi teman-teman sudah tahu ya. Jadi gini, kan ada 5 cabang hipnosis sebenarnya. Yang pertama adalah hipnosis buat hiburan. Itu yang sering di TV-TV itu. Dan itu semua settingan. Bayangkan, ya saya sebut merek aja lah, Uya Kuya.
Ya, uya-kuya itu mohon maaf, itu bohong itu settingan. Jadi bagaimana orang dicetek, tuk, orangnya tidur, dikorek-korek rahasianya. Itu nggak bener. Saya bilang sama saya sering ditanya begini, Pak bisa nggak? Saya bilang teman-temannya, kalau saya bisa cetek-cetek begini orang yang tidur, saya tuh pasti dikontrak KPK, saya bilang. Jadi nanti koruptor saya cetek-cetek, dia tidur, saya tanya, ayo duitnya dari mana? Siapa yang ngasih? Itu di setting, dan biasanya orang-orang itu orangnya si hipnotisnya itu. Jadi temennya sendiri. Ya, nggak ada ceritanya saya hipnoterapis. Nggak ada ceritanya orang itu sudah dicetek, tiba-tiba dia tuh nggak sadar dalam tanda kutip kan, dikorek rahasianya. Kemudian perhatikan sini ya teman-teman ya, sininya ya. Kemudian sininya tuh kayak gini loh. Oh iya saya begini, itu bohong itu. Itu bohong. Ada yang bisa jadi ular gitu Pak. Itu nggak benar. Gitu Pak. Itu untuk hiburan. Kalau untuk hiburan tuh bisa kita setting. Nah, orang-orang berpikir hipnoterapi ya seperti itu, beda. Oke, ibaratnya begini. Ilmu hipnosis untuk kayak yang di TV-TV itu seperti ilmunya anak SMA. Ilmu hipnoterapi untuk praktik membantu klien itu seperti levelnya S2. Seperti itu selisihnya. Ya, jadi kalau yang di TV-TV itu nggak jalan, nggak bisa. Itu nggak bisa dipakai buat di ruang praktek, nggak bisa. Karena apa? Terlalu dangkal pemahamannya. Jangankan istilahnya, jangankan bicara landasan teori dan keilmuannya saja. Terminologinya saja salah kok. Hipnosis itu ilmunya, hipnotis orang yang melakukan hipnosis seperti piano dan pianis. Hipnoterapis orang yang melakukan hipnoterapi. Banyak di masyarakat mereka bilang apa? Kamu saya hipnotis, ya salah lah. Mestinya kamu saya hipnosis. Jadi terminologinya saya sudah salah gitu loh. Jadi beda. Yang dipelajari, kalau kayak yang di layar kaca itu cukup 1 hari belajarnya sudah bisa. 1 hari. Tapi kalau hipnoterapi yang seperti saya jelaskan, teman-teman ya, 10 hari itu adalah standar minimal. 10 hari itu. Demikian Putih. WGI berarti ya Pak ya, yang 10 hari itu ya Pak? Ya. Iya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ini Pak, ada dari Ibu Agnes Irawati. Kira-kira adakah kontraindikasi dari hipnoterapi? Kemudian apa saja simptom yang tidak boleh ditangani oleh hipnoterapi Pak? Oke, satu yang jelas adalah apabila misalkan orang itu menggunakan istilah yang biasa digunakan oleh teman-teman psikolog, misalkan mereka itu skizofrenia. Jangan ditangani karena itu di luar kemampuan hipnoterapis ya. Misalkan orang itu mengalami DID, dissociative identity disorder, itu nggak boleh hipnoterapis tangani. Oke. Kemudian kasus-kasus yang berat-berat lah, kita harus tahu di mana keterbatasannya kita. Nah, apakah ada risiko melakukan hipnoterapi? Sangat jelas ada, sangat. Oke. Kenapa? Karena kita ngotak-ngatik bawah sadarnya orang. Teknik-teknik yang begitu banyak, saya bicara hipnoanalisis ya, bukan sugesti. Teknik-teknik yang begitu banyak, teknik itu dikuasai oleh seorang hipnoterapis, itu seperti pisau bedah itu. Saya ingat betul pesan dari Profesor Quatari ini dan juga pesan dari Ibu Gamayanti, ya. Kedua beliau ini adalah tokoh yang sangat saya hormati, oke? Dan apa Ibu Gamayanti pada saat belajar di kampus AWGI dan juga Prof Quatari bilangnya apa? Saya dipanggil, sini Pak, di sini. Saya bilang, "Siap Prof," atau saya bilang, "Iya, Bu Gamayanti." Para beliau bilang begini, "Pak, pesan saya ya, ilmu yang Bapak ajarkan ini jangan sembarang diajarkan pada orang Pak. Apalagi orang yang satu misalkan emosinya tidak stabil, orang yang katakanlah tidak punya integritas. Ini ibarat pisau Pak. Kalau pisau ini dipakai dengan benar bisa untuk membantu banyak orang misalkan ya. Tapi kalau salah pakai ini bahaya. Saya kasih satu contoh bahayanya ya, yang gampang saja. Belajarnya ini cuma katakanlah belajarnya yang tidak serius. Jadi dibikinlah skrip. Jadi misalkan Putih datang ke saya, Putih nih misalkan mau relax, tegang karena gara-gara Covid. Ya sudahlah, datang ke saya pakai skrip ini. Dan saya tidak ngerti 17 aturan skrip ini ya. Saya bilang sama Putih dalam kondisi trans begitu, kan Putih kan percaya sama saya. Saya bilang, "Oke, Mbak Putih, mulai sekarang dan seterusnya, setiap kali kalau Anda melihat lampu merah, baju merah, warna merah, dan apapun yang berwarna merah, Anda langsung rileks, langsung nyaman seperti yang sekarang Anda alami." Skripnya benar atau salah? Benar, nggak salah skripnya. Tapi dampaknya salah. Bayangkan Anda pulang nyetir mobil,
Nyetir mobil malam-malam tiba-tiba lampu di depannya tuh jebret nyala lampu merah, orang ngerem. Apa yang terjadi pada Anda? Anda langsung rileks. Nabrak nggak itu? Nabrak. Bahaya ini. Itu satu. Bagaimana kalau pakai hipnoanalisis? Hipnoanalisis itu kita ibaratnya itu apa? Kita buka orang punya bawah sadar dan kita obok-obok. Jadi, oke, ini saya ngomong yang sisi negatif loh ya. Saya ngomong sisi negatifnya. Misalkan ini, saya kasih contoh. Mbak Putih ini senang, misalkan Mbak Putih ini sudah berkeluarga. Saya kasih contoh yang ekstrim. Saya senang nih sama Mbak Putih ini. Wah, ini orangnya pinter, cantik, sabar. Wah, ini pokoknya wanita idaman ini. Saya bisa saja waktu Anda dalam kondisi trans, saya menggunakan teknik di mana akhirnya Anda nggak suka sama suami Anda suka sama saya loh. Itu saya bisa lakukan itu kalau saya mau. Saya bisa men-switch Anda punya cinta dari suami Anda ke saya. Nah ini bahaya ini. Makanya hipnoterapis ini harus punya kode etik yang sangat ketat. Jadi itu banyak risikonya. Daripada banyak manfaatnya, banyak risikonya. Seperti itu. Oke, demikian Mbak Putih. Oke, baik Pak. Tapi Bapak ngasih ide nih Pak, jangan-jangan memang bisa, jangan-jangan dikasih cinta ke yang lain nih Pak. Nah. Nggak buka untuk itu ya Pak? Kalau saya orang yang punya, saya punya prinsip bahwa saya menentang, sebisa mungkin saya menentang perpisahan. Karena perpisahan itu menyelesaikan masalah orang tua tapi membuat duka pada anak-anak. Saya menggunakan apa yang saya punya, pengetahuan saya untuk menyatukan keluarga. Ya, saya menangani kasus orang yang sudah di pengadilan, tinggal gedok mau cerai, diproses, balik lagi itu bisa. Bahkan ada seorang istri, ya, yang katakanlah berbuat kesalahan lah, ya suaminya tuh selingkuh, suaminya benar-benar terluka, marah, sudah mau cerai, anaknya masih kecil-kecil. Saya bisa mendamaikan mereka dengan hipnoterapi, saya proses sehingga terjadi rekonsiliasi dan sampai sekarang hidup mereka bahagia. Itu hipnoterapi yang kita bisa gunakan. Demikian Putih. Alhamdulillah. Memang dengan, nah ini Pak, hipnoterapis diharapkan juga punya apa ya, belief yang bagus dan konsep yang baik tentang bagaimana tujuan hipnoterapi yang dia punya ini, teknik yang digunakan ini memang tepat tujuan gitu ya Pak ya. Ya, kita sudah bisa share screen untuk pertanyaan yang diajukan dalam form. Silakan Pak Mardeni. Ini saya baca langsung saya jawab atau bagaimana ini? Boleh Bapak? Oke, saya baca langsung saya jawab ya. Saya langsung baca saja pertanyaannya ya. Bagaimana cara melakukan ini kan kayak ini, bukan hipnotis loh. Bagaimana cara melakukan hipnosis dengan cepat? Kalau mau melakukan hipnosis dengan cepat, by definition, hipnosis adalah penembusan faktor kritis dari pikiran sadar, ditambah dengan diterimanya sebuah sugesti atau perintah tertentu oleh pikiran bawah sadar, maka kita menggunakan otoritas kita untuk bisa menembus faktor kritis seseorang. Jadi misalkan kalau saya mengajar mahasiswa saya nggak perlu hipnosis mereka. Saya kasih contoh, kalau saya mengajar di Gunadarma, ya, mahasiswa kan memandang saya sebagai figur otoritas dong. Ini dosennya loh, benar nggak? Maka yang saya lakukan adalah saya dekati mahasiswa ini, saya bilang, Dek, Mbak, boleh nggak saya minta tolong Anda? Boleh. Oke, saya akan lakukan amnesia pada Anda. Boleh. Oke, sekarang saya ambil nama Anda, saya pinjam siapa namamu? Namanya hilang langsung itu. Itu kan saya perintahkan, saya akan pinjam namamu hilang. Itu tembus itu langsung. Itu pertama, ya. Baik, saya bantu saja begitu ya Pak ya. Bagaimana pandangan Pak Adi jika hipnosis itu diberikan pada orang berkasus hukum Pak, untuk mencari informasi atau keterangan di mana dalam memberikan keterangan kondisinya tidak sadar penuh? Oke. Sedikit informasi, beberapa tahun yang lalu pada saat kasus yang sangat ramai di mana ada orang yang meninggal gara-gara sianida, tahu itu kan kasusnya kan? Iya, benar Pak. Penyidik lewat Prof. Quartarini, akhirnya saya dihubungkan, sempat meminta saya melakukan forensik pada orang ini, ya. Tapi saat itu saya nggak bisa karena saya pas lagi mau menghadiri konferensi hipnoterapi internasional di Los Angeles. Akhirnya saya nggak lakukan. Intinya begini teman-teman, untuk melakukan forensik hipnosis itu ada syarat yang sangat ketat, ada aturannya yang tidak boleh dilanggar. Jadi tidak bisa misalkan orang yang lagi disidik itu tiba-tiba di forensik, di hipnosis untuk dikorek rahasia, nggak bisa. Dan apapun yang
yang terungkap melalui sesi hipnosis itu tidak bisa dijadikan alat bukti di pengadilan. Di Indonesia nggak bisa. Di Amerika hanya negara bagian Texas yang menerima apa yang berhasil diungkap sebagai barang bukti nanti di pengadilan. Maka untuk bisa melakukan forensik kepada orang, nomor 1, kliennya mengizinkan. Nomor 2, dia harus dites dulu oleh psikolog klinis atau oleh psikiater bahwa dia dalam kondisi sehat secara mental dan emosi. Yang ketiga, dia harus didampingi pengacara. Yang keempat, apabila misalkan forensik dilakukan, ya, hipnosis forensik dilakukan, misalkan ada 4 orang, maka harus ada 5 kamera. 1 untuk mengcover seluruh yang hadir, dan 1 lagi menyorot wajahnya masing-masing orang. Dan yang melakukan forensik ini tidak boleh penyidik, harus seorang hipnoterapis. Dan kenapa ini semua harus direkam? Supaya bisa diaudit. Ini ada aturan yang sangat jelas. Saya kebetulan mendalami ini, dan saya menulis artikel mengenai hipnosis forensik ini di website saya. Jadi tidak bisa sembarangan ini. Apalagi misalkan orang ini dalam kondisi tidak sadar penuh, misalkan dia lagi stres berat atau tidak lagi kacau pikirannya, tidak boleh dilakukan forensik. Kenapa? Karena saat itu bisa terjadi false memory, bisa terjadi konfabulasi itu, ya. Jadi memorinya itu bisa diimplan, ditanam ke dalam si orang ini, sehingga dia yang bisa mengaku bahwa dia melakukan atau bukan dia melakukan. Soalnya nggak sembarangan melakukan ini, begitu Putih. Ya, berarti memang ada ketentuan ya Pak, bukan sembarangan kita bisa saja langsung melakukan hipnoterapis kepada seseorang.